kunjungan rutin, Bu. Iya Mbak Salsa, mari masuk Mbak. Maaf ya, saya habis nyapu. Mari masuk Mbak. Sini Mbak, duduk. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, baik. Cuman telinga saya masih agak nggak jelas Mbak dengarnya. Nggak apa-apa, Bu. Nanti saya bicara lebih pelan dan jelas ya, Bu, supaya Ibu lebih nyaman. Iya Mbak. Seperti biasa, saya cek tekanan darah dan tensinya ya, Bu. Apakah boleh? Ya boleh Mbak. Baik, saya mulai ya. Siap Bu. Tekanan darah Ibu 140/90 ya, Bu. Sedikit tinggi, nanti saya laporkan ke dokter. Ya Mbak. Sekarang saya periksa gula darahnya terlebih dahulu ya, Bu. Ya Mbak boleh. Gula darah Ibu 165, agak tinggi ya, Bu. Nanti kita pantau terus. Obatnya masih rutin diminum pagi dan malam, Bu. Alhamdulillah masih Mbak, nggak pernah telat. Bagus, Bu. Kalau begitu ada keluhan lain nggak? Seperti pusing, nyeri, atau lemas? Nggak ada sih Mbak, cuma ini pendengaran aja yang bikin kurang nyaman. Mungkin itu pengaruh gula darah, Bu. Nanti saya catat ya. Ya Mbak. Ibu, saya dengar dari anak Ibu, katanya Ibu susah dengar ya kalau orang ngobrol dari jarak jauh. Iya Mbak, bener. Kadang kalau anak saya ngomong dari dapur atau kamar, saya suka nggak denger Mbak. Ya udah, nanti kalau ngomong dari dekat aja ya, Bu. Biar bisa melihat mulut orang yang bicara, biar Ibu lebih paham. Iya Mbak, tapi juga saya cuma nebak-nebak aja kalau orang ngomong dari jauh. Ya udah, nanti saya bilangin anak Ibu ya, supaya kalau ngobrol dari dekat aja. Iya Mbak. Saya pamit dulu ya, Bu. Kalau Ya, Mbak. ada keluhan bisa bilang anaknya atau telepon saya. Nanti minggu depan saya kesini lagi. Iya Mbak. Saya pamit ya, Bu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya Mbak, hati-hati ya. Nih. Pasien dengan gangguan pendengaran membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih perhatian agar mereka itu tetap merasa nyaman dan bisa memahami informasi dengan baik. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan. Yang pertama itu bicara pelan dan jelas. Hindari berbicara terlalu cepat atau menggumam. Gunakan intonasi yang wajar agar mudah dipahami. Lalu yang kedua itu berbicara dari depan. Pastikan posisi kita itu di depan pasien saat berbicara agar mereka itu dapat melihat gerakan mulut dan ekspresi wajah kita sebagai petunjuk tambahan. Lalu yang ketiga itu minimalkan suara bising. Pilih tempat yang tenang saat berbicara supaya pasien kita lebih fokus dan tidak terganggu suara latar. Lalu berikutnya gunakan isyarat atau gerakan tangan. Bantuan komunikasi dengan bahasa tubuh atau tulisan untuk memperjelas maksudnya. Lalu yang terakhir itu konfirmasi pemahaman. Jadi setelah kita menyampaikan informasi, tanyakan kembali dengan sopan untuk memastikan bahwa pasien itu benar-benar mengerti apa yang kita sampaikan. Dalam kasus kunjungan home care oleh perawat salsabil kepada klien, terdapat beberapa hambatan komunikasi efektif yang muncul selama proses asuhan keperawatan. Nah, khususnya itu karena kondisi klien yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, beberapa hambatan-hambatannya itu seperti
Yang pertama ada gangguan pendengaran atau hambatan fisik sensorik. Nah, klien itu mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit menangkap percakapan secara verbal, terutama jika lawan bicaranya itu berbicara dari jarak jauh atau tidak menghadap langsung. Nah, hal ini itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap penjelasan perawat, seperti menyampaikan hasil pemeriksaan tekanan darah atau gula darah. Nah, yang kedua itu ada hambatan lingkungan atau kebisingan sekitar. Dalam video terdapat suara bising dari luar, seperti suara motor. Nah, ini tuh dapat memperparah gangguan pendengaran klien dan mengganggu fokus terutama saat proses komunikasi sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, kurangnya persepsi penuh dari klien. Nah, klien itu mengaku sering menebak-nebak jika seorang itu berbicara dari belakang atau dari tempat jauh. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi bisa terhambat karena klien itu tidak menangkap isi pesan secara utuh. Nah, meskipun lawan bicaranya sudah berbicara dengan jelas. Yang terakhir, terbatasnya umpan balik. Gangguan pendengaran membuat klien itu kurang responsif terhadap percakapan yang tidak terdengar jelas, sehingga komunikasi itu menjadi satu arah dan seringkali diulang agar benar-benar dipahami oleh klien.